Banyak klub papan atas Eropa sedang mengejar tanda tangan bek Juventus Matches The Ligt. Namun dikutip Sport Bible, Chelsea yang terdepan dalam mendapatkan The Ligt. The Blues menjadikan The Ligt sebagai target utama. Chelsea membutuhkannya untuk mendapatkan bek tengah baru lantaran kehilangan Antonio Rudiger ke Real Madrid dan Andreas Christensen. Kontrak Victor Osimhen di Napoli baru akan berakhir pada 2025. Tapi, Arsenal dan Manchester United dikabarkan tertarik untuk merekrut pemain berusia 23 tahun itu. Di sisi lain, Osimhen sendiri belum tahu tentang masa depannya di Napoli. Osimhen mengatakan untuk saat ini dirinya sedang fokus bermain bersama timnas Nigeria. Sejak beberapa pekan terakhir, Inter Milan santer diberitakan bakal memboyong Paulo Dybala dan Romelu Lukaku ke Giuseppe Meazza. Namun, kabar ini justru memancing komentar dari mantan penyerang tim nasional Italia, Antonio Cassano. Di mata Cassano, lini depan Inter saat ini sudah cukup mumpuni dan kedua pemain tadi, kehadirannya tak dibutuhkan di San Siro. Mantan bek timnas Italia, Andrea Barzagli mendukung wacana Paul Pogba kembali berkarir di Juventus. Barzagli menilai Pogba akan kembali menemukan magisnya jika balik ke pangkuan si nyonya tua. Gelandang Prancis itu dilaporkan sudah menjalani negosiasi dengan manajemen Bianconeri dari beberapa bulan lalu. Menurut laporan media-media Italia, kepindahan Pogba ke Turin hanya tinggal menunggu waktu saja. Dries Mertens mengkonfirmasi dirinya belum membicarakan soal perpanjangan kontrak dengan Napoli meski kontraknya akan habis pada akhir bulan nanti. Mertens masih belum memutuskan apakah akan bertahan atau pindah ke klub lain. Ia menyatakan hanya ingin membuat pilihan yang tepat untuk masa depannya. Federasi Sepak Bola El Salvador mengumumkan bahwa wasit Jose Arnaldo Amaya meninggal dunia setelah dipukuli oleh pemain dan penggemar pada laga yang dia pimpin di Stadion Toluca di San Salvador. Wasit senior berusia 63 tahun itu menderita luka berat akibat pemukulan dan meninggal di rumah sakit Zakamil. Diagnosis dokter menyebutkan sang wasit mengalami pendarahan internal. Kejadian naas yang menimpa sang wasit bermula ketika ia memberikan kartu merah kepada pemain pada suatu pertandingan sepak bola amatir. Real Madrid sangat dekat untuk mencapai kesepakatan dengan Vinicius Junior mengenai kontrak baru. Sang winger masih memiliki 2 tahun tersisa dalam kontraknya saat ini, tetapi juara Spanyol itu berharap dapat meyakinkannya untuk berkomitmen dengan tinggal lebih lama. Gol mengabarkan bahwa kesepakatan itu 95% selesai dengan hanya detail kecil yang masih harus diselesaikan. Mayoritas fans The Three Lions turun ke media sosial untuk meminta Gareth Southgate angkat kaki sebagai pelatih kepala. Mereka bahkan tak segan membuat postingan dengan tag Southgate out. Hal itu lantaran tim kesayangan mereka tak kunjung meraih kemenangan di UEFA Nations League 2022-2023. Tagar Southgate out menggema di media sosial sesaat setelah Inggris kembali kalah dari Hungaria dengan skor 4-0. Striker Tottenham Hotspur Harry Kane terus memperjuangkan isu hak asasi manusia yang terjadi di Qatar jelang Piala Dunia 2022. Kane bersama rekan-rekan kapten di timnas lainnya menyoroti dugaan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap pekerja pembangunan infrastruktur Piala Dunia sejak negara Teluk itu terpilih pada 2010. Meski demikian, Kane tidak mau fokusnya bersama timnas Inggris terpecah karena masalah ini. Legenda timnas Belanda dan AC Milan Marco van Basten melempar komentar keras soal Lionel Messi dalam sebuah sesi interview dengan majalah French Football. Di mata Van Basten, Messi tak punya cukup karakter. Van Basten juga menyebut 3 nama yang lebih hebat dari Messi. Mereka adalah Pele, Diego Maradona, serta Johan Cruyff. Mauricio Pochettino dipecat oleh PSG setelah setuju untuk mengakhiri kontrak hanya beberapa bulan usai memenangkan Ligue 1. Pihak PSG memang belum mengumumkan kepergian pelatih Argentina itu, tetapi laporan di ESPN mengatakan bahwa hal itu telah disepakati pada Rabu pagi. PSG kini mengincar manajer Nice Christophe Galtier dan ex-pelatih Real Madrid Zinedine Zidane untuk menggantikan Pochettino. Dikutip Bleacher Report,
Pakar transfer Italia Fabrizio Romano mengklaim Paul Pogba secara lisan menyetujui kontrak dengan Juventus dan akan menandatangani kesepakatan pada awal Juli. Pemain internasional Prancis itu lebih condong merapat ke Turin ketimbang ke Real Madrid, PSG, dan juga Manchester City. Diperkirakan dia akan menandatangani kontrak selama 4 tahun bersama Nyonya Tua. Dani Alves resmi meninggalkan Barcelona untuk kedua kalinya usai kontraknya yang habis di akhir bulan ini tak diperpanjang oleh pihak klub. Alves bakal mencari klub baru untuk menjaga peluangnya tampil di Piala Dunia 2022 akhir tahun ini. Alves bicara mengenai perpisahannya dengan Barcelona melalui media sosial Instagram sekaligus mengucapkan selamat tinggal kepada fans. Sadio Mane sudah sepakat dengan iming-iming yang diberikan untuk berlabuh ke Allianz Arena. Pakar transfer kenamaan Fabrizio Romano mengatakan, Sadio Mane telah mencapai kesepakatan verbal penuh dengan Bayern secara pribadi. Mane telah sepakat terkait dengan durasi kontrak, gaji, bonus, dan sebagainya. Artinya, Bayern Munchen hanya perlu melunakkan Liverpool selaku pemilik sang pemain. Hasrat Romelu Lukaku kembali ke Inter Milan sepertinya bakal terwujud. Kabar terbaru mengatakan, negosiasi Chelsea dan Inter mulai mendekati titik terang. Persoalan The Blues hanya ada pada skema pinjaman dan gaji Lukaku. Artinya, Chelsea mungkin melepas Lukaku ke Inter dengan biaya relatif murah, tapi dengan status pinjaman terlebih dahulu. Pasalnya, dana belanja Inter pun terbatas musim panas ini. Saga transfer Frenkie de Jong masih jadi salah satu cerita menarik di bursa transfer musim panas ini. Dilansir Football 365, ada kabar menyebut bahwa de Jong sudah bicara dengan pelatih United, Erik ten Hag. Kabar lain mengatakan bahwa Barca sudah memasang harga untuk de Jong dan MU hanya perlu menyanggupinya saja. Di sisi lain, de Jong mengaku bahagia di Barca dan tidak punya alasan kuat untuk pergi. Federasi Internasional Sepak Bola Dunia (FIFA) akan mengambil keputusan berkenaan dengan perhelatan Piala Dunia 2026 yang bakal digelar di 3 negara yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kini, ketiga negara sudah menyiapkan kotanya masing-masing untuk menjadi tuan rumah pertandingan turnamen 48 negara ini. FIFA pada hari ini akan memutuskan kota-kota mana saja yang bakal menjadi tuan rumah laga-laga Piala Dunia 2026. Wakil Presiden Inter Milan Javier Zanetti mengatakan pembicaraan timnya dengan striker Juventus Paulo Dybala sedang berlangsung. Dybala seperti diketahui akan meninggalkan Juventus lantaran menolak untuk memperpanjang kontrak dengan klub asal Turin tersebut. Zanetti pun berharap yang terbaik bagi karir sang pemain. Surat kabar Italia Tuttosport yang bertanggung jawab atas gala Golden Boy telah mengumumkan daftar 100 pemain U21 terbaik di dunia. 5 pemain muda Barcelona termasuk di antaranya. Mereka adalah juara bertahan Golden Boy yakni Pedri, Gavi, Ansu Fati, Nico Gonzalez, dan Alejandro Balde. Sedangkan pemain lainnya yang juga masuk daftar adalah Ilaik Moriba dari RB Leipzig, Eduardo Camavinga dari Real Madrid, Harvey Elliott dari Liverpool, dan Jude Bellingham dari Dortmund. Barcelona belum menyerah untuk mendapatkan Robert Lewandowski. Dilansir AS, mereka kini sedang mempersiapkan tawaran baru untuk Bayern Munchen yang akan diajukan di akhir pekan ini. Barca mencoba untuk mencapai kesepakatan dengan sang raksasa Jerman karena kesepakatan personal dengan Lewandowski tidak pernah menjadi masalah. Klub promosi Liga Primer Inggris Nottingham Forest dilaporkan tertarik untuk mendatangkan kiper Manchester United Dean Henderson. Nottingham disebut telah membuka pembicaraan dengan Setan Merah untuk meminjam Henderson dengan opsi pembelian permanen di akhir musim. Dilansir The Guardian, Henderson belum membuka keputusan terkait masa depannya. Namun dirinya ingin mendapatkan kesempatan reguler bermain dan terbuka pindah ke klub lain apabila dia bukan kiper nomor 1 di MU musim depan. Operator Liga Spanyol La Liga pada Rabu mengumumkan bahwa mereka telah melayangkan protes resmi ke UEFA dengan tuduhan Manchester City dan PSG telah melanggar aturan Financial Fair Play atau FFP. La Liga bahkan menyatakan bakal menempuh langkah hukum lebih lanjut ke sistem peradilan Uni Eropa, Prancis, dan Swiss. Sembari mengklaim bahwa klub-klub itu terus-menerus melanggar aturan berlaku terkait FFP.
Penyerang Napoli Victor Osimhen akhirnya bereaksi merespon rumor tentang dirinya. Belakangan, ia memang terus dikaitkan dengan klub lain, salah satunya adalah Arsenal. Osimhen saat ini masih terikat kontrak 1 tahun dengan Napoli dan ia tak tahu menahu soal masa depannya. Sekarang, saya hanya ingin berlibur bersama keluarga, menjernihkan pikiran dan mengisi ulang baterai saya, kata Osimhen. Mengutip laporan Goal, Southampton akan segera memastikan kedatangan kiper Manchester City Gavin Bazunu pada musim panas ini dengan harga 12 juta pounds atau setara dengan 214 miliar rupiah. Bazunu memang diminati sejumlah klub Liga Premier Inggris, namun The Saints memimpin dalam perburuan kiper asal Irlandia berusia 20 tahun tersebut. Kekalahan memalukan Inggris dari Hungaria dalam lanjutan UEFA Nations League membuat Gareth Southgate dihujani kritik. Namun masih ada yang mau membela pelatih 51 tahun tersebut, yakni Jamie Carragher. Carragher meminta para pengkritik sebaiknya diam saja. Menurutnya, suara sumbang terhadap pria 51 tahun itu berlebihan. Tutup mulutmu, badut. Pelatih ini telah membawa negaranya berada di posisi terbaik dalam 2 turnamen sejak 1966, ucap Carragher.